Tang Wulin tidak menyadari bahwa pemikiran dan idenya saat ini meletakkan dasar untuk masa depannya. Jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya terbuka dengan tenang di hadapannya berkat kekuatan Raja Naga Emas. Cermat, peringatan Xie menyentak Tang Wulin dari pikirannya yang mengasyikkan. Dia secara naluriah menanggapi dengan mengaktifkan skill binnya untuk mengirimkan banyak Blue Silver Grace ke macan tutul di depannya. Xie bereaksi dalam sekejap, pedang naga cahayanya melesat di langit dan menebas makhluk buas 10 tahun itu. Maaf semuanya, pikiranku baru saja mengembara. Tang Wulin terus terang meminta maaf sementara rasa dingin menggigil di punggungnya. Ini masih merupakan platform kenaikan roh. Alih-alih disibukkan oleh ide-ide saya harus fokus untuk menyerap energi yang tersisa di sini. Itu harus menjadi tujuan utama saya saat ini. Zhang Yangzi tertawa kecil. Pikiranku barusan juga berkelana. Bagaimanapun, kejadian barusan mengubah cara kita berpikir tentang platform kenaikan roh. Bagaimanapun, panen kita kali ini sudah cukup bagus. Bahkan jika kita disingkirkan, itu akan tetap baik-baik saja. Petik 2. Tang Wulin dengan tegas berkata, jangan berpikir seperti itu. Karena kita telah diberkati dengan keberuntungan kali ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk mengamankan kesempatan dan tidak membiarkannya hilang. Jika tidak, kami akan mengecewakan harapan surga. Semuanya, ayo lakukan yang terbaik. Petik 2. Dia telah mempersiapkan kata-kata ini untuk diucapkan pada saat mereka pergi. Dengan pikiran yang mengganggu hilang, Tang Wulin memimpin sekali lagi, siap untuk mencegat potensi bahaya. Segera, sebuah raungan mengumumkan kehadiran ular piton berlengan 6 yang mengerikan di depan mereka. Ular api 6 tangan 100 tahun. Semuanya, hati-hati, Tang Wulin memerintahkan dengan muram. Tiba-tiba, cahaya putih terang melintas dari jauh di depan mereka dan melukai ular api 6 tangan. Roda es yang aneh berkibar tertiup angin, titik-titiknya menetes dengan darah makhluk buas jiwa. Meskipun ular api 6 tangan tidak bisa dianggap sebagai makhluk jiwa yang kuat, terutama yang berkaitan dengan pertahanannya, masih mengejutkan bahwa ia telah dipotong dengan begitu mudah dan cepat oleh roda es itu. Sosok dengan 3 cincin jiwa di bawah kaki muncul di depan mereka, dengan cepat menyerap energi roh dari ular api 6 tangan yang jatuh. Itu adalah seorang pemuda, sekitar 17 atau 18 tahun. 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu melingkari tubuhnya, mengidentifikasi dia sebagai penatua jiwa. Di tangan kanannya, dia memegang tongkat putih salju yang diatapi kristal biru sedingin es. Ekspresinya dingin dan sombong, dan aura kuning di sekelilingnya mirip dengan 5 siswa kelas 0. Kuat, 5 rekan satu tim sudah bisa mengatakan betapa kuatnya penatua jiwa ini hanya dengan auranya. Tidak hanya itu, dia sebenarnya tidak sendiri. Seorang gadis yang tampaknya seumuran dengan kelompok Tang Wulin muncul dari belakang pemuda itu. Rambut birunya ditata twin tails, dan dia tampak seperti dipotong dari batu giok. Kecantikannya menakjubkan dan jauh melebihi kecantikan Gu Yue. Di tangannya ada tongkat yang hampir identik dengan pemuda itu, hanya miliknya yang sedikit lebih kecil. Sebuah cincin jiwa kuning berkedip-kedip di bawahnya, menerangi ekspresi ketakutannya di hadapan pembunuhan seperti itu. Tatapan pemuda laki-laki langsung tertuju pada siswa kelas 0. Ketika dia melihat aura yang kaya dari energi roh yang mengelilingi mereka, matanya sedikit cerah dan dia mulai mengambil langkah besar dan tegas ke arah mereka. Mata Tang Wulin menyipit saat dia memberi isyarat dengan tangan kirinya kepada orang-orang di belakangnya. Mundur dari platform kenaikan roh secara sukarela dan tinggalkan energi roh Anda. Maka kau akan terhindar dari rasa sakit, kata pemuda dengan tongkat es, seolah-olah itu wajar. Sudut bibir Xie melengkung dengan jijik. Apakah dia semacam makhluk jiwa dalam bentuk manusia? Rupanya, makhluk jiwa berbentuk manusia ini bahkan dapat berbicara sekarang. Ini berhasil berkembang dengan baik. Petik 2. Mata pemuda itu menajam saat cahaya dingin menerobos mereka. Dia mengarahkan tongkat esnya ke Xie, dan segera, sebuah roda es melesat ke arahnya. Xie tidak mau membiarkannya berbaring, karena dia dengan cepat menanggapi dengan tebasan Light Dragon Dagger, menembakkan Light Dragon Blade. Tang Wulin dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Lawan mereka memiliki 3 cincin jiwa, dengan salah satunya bahkan menjadi cincin jiwa 1000 tahun, jadi mereka tidak bisa meremehkan kekuatannya. Yang terbaik adalah membiarkan Xie menyelidikinya terlebih dahulu. Roda es terbang di udara, menebas dalam bentuk lengkung yang aneh dan dengan mudah menghindari pedang naga cahaya. Kemudian, itu dipercepat, berubah menjadi angin puyuh yang muncul di depan Xie dalam sekejap. Itu mengubah arah dan mempercepat. Kontrol yang luar biasa.
Ini adalah kesan pertama Tang Wulin. Xie juga mendapat ketakutan, tapi dia cepat beradaptasi. Dia hanya menurunkan tubuhnya untuk membiarkan roda es terbang di atasnya. Saat dia hendak meluncurkan serangan baliknya, Gu Yue berteriak, "Biarkan aku mencoba." Sebuah es yang berkilauan melesat ke depan dan mengenai roda es tepat pada intinya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pemuda itu tertegun sejenak. Titik terlemah dari roda esnya adalah bagian tengahnya, tetapi sangat sulit untuk memukulnya karena putarannya yang cepat dan kontrolnya yang tepat. Selain itu, lawannya telah secara akurat memukulnya hanya dengan es. Ketajaman penglihatan dan tingkat kendali ini tidak bisa dianggap lemah sama sekali. Gu Yue berjalan maju dari samping Tang Wulin, yang terkejut melihat bahwa Gu Yue tidak hanya memiliki satu cincin jiwa lagi, tetapi dua. Itu benar, selama pertempuran dengan laba-laba iblis berwajah manusia, Gu Yue telah membuat terobosan. Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu apa jiwa rohnya, tidak ada keraguan bahwa itu telah memberinya cincin jiwa keduanya. Sepasang cincin jiwa kuning bersinar di tubuhnya, membuatnya tampak lebih mengesankan dari sebelumnya. Bahkan dengan satu cincin jiwa ia mampu mengalahkan master jiwa dua cincin, serta menyebabkan Xie berjiwa kembar meringkuk ketakutan. Seberapa kuat dia sekarang karena dia memiliki dua cincin jiwa dan telah menyerap semua energi roh itu. Tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk menebak. "Biarkan aku menembaknya," kata Gu Yue pada Tang Wulin. Baik, Tang Wulin memahami niatnya, dia ingin memverifikasi apa kekuatannya saat ini, sekarang dia memiliki dua cincin. Pemuda itu memandang Gu Yue dan mengerutkan kening. Setelah melihat serangannya dengan es, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia memiliki jiwa bela diri yang mirip dengan miliknya. Itu normal bagi Soul Master dengan jiwa bela diri yang serupa untuk merasakan kedekatan satu sama lain. Atribut es. Pemuda itu bertanya. "Kamu akan tahu sebentar lagi," kata Gu Yue dengan acuh tak acuh saat dia mengangkat tangan kanannya untuk menembakkan es lain sementara cahaya terang tiba-tiba meledak dari tangan kirinya. Pemuda itu dibutakan dan berteriak ketakutan. Teknik cahaya terang, penerapan elemen cahaya. Pemuda itu melepaskan kekuatannya. Meskipun kebutaan sementara, dia tidak mengalami disorientasi. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, melepaskan serangkaian cahaya biru yang menyilaukan dari puncaknya. Semua orang bermandikan cahaya, termasuk gadis muda di sampingnya. Es dengan cepat larut dalam cahaya, bahkan tidak menyisakan setetes pun air. Meskipun rekan satu tim Gu Yue juga telah bermandikan cahaya biru, mereka jauh dari sumbernya dan dapat secara samar-samar melihat cincin jiwa kedua yang bersinar dari pemuda itu. Mengambil keuntungan dari kebutaan sesaat lawannya, Gu Yue mengaktifkan kedua cincin jiwanya. Dengan pengaktifan yang pertama, sepertinya auranya semakin kuat, tetapi ketika yang kedua mulai bersinar, mereka tidak dapat merasakan perubahan apapun padanya. Dalam kilatan cahaya perak, Gu Yue tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan terbang, beberapa di antaranya menyerang, sementara beberapa melesat langsung ke langit. Ada bola api, bilah angin, es dan batu, air, api, bumi dan angin. Dia dengan brilian mengendalikan keempat elemen ini secara bersamaan. Di momen lain, langit dilukis dengan warna-warna unsur ini. Apakah dia manusia? Pemuda itu hampir pulih dari kebutaannya ketika dia mendengar gadis di sampingnya berteriak ketakutan, "Kakak laki-laki, kakak, aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang saya lakukan? Saya tidak bisa melihat." Petik 2. Jangan panik, tutup saja matamu, dan kamu akan bisa melihat lagi dalam beberapa saat. Penglihatan pemuda telah kembali, hanya untuk menemukan bahwa lawannya telah menghilang, meninggalkan rekan satu timnya. Xie dengan ramah menunjuk ke belakang pemuda yang secara otomatis menoleh untuk melihat dan disambut dengan pemandangan Gu Yue yang luar biasa cemerlang. Tornado hijau berangsur-angsur meletus saat Gu Yue melambaikan tangannya dengan ritme mistis di udara. Kekejamannya meningkat saat banyak es terbang masuk. Pemuda yang memegang tongkat es mengira dia akan kehilangan akal sehatnya. Dia tidak tahu apa jiwa bela diri wanita ini. Jika dia mengatakan bahwa jiwa bela dirinya adalah atribut es, lalu ada apa dengan cahaya terang itu? Lalu, bagaimana dengan tornado saat ini? Saat es bergabung dengan tornado, aura Gu Yue tumbuh dengan kecepatan yang gila. Meskipun pemuda itu cukup jauh darinya, dia bisa merasakan betapa gilanya skill jiwa miliknya ini. Ini adalah keterampilan jiwa atribut ganda. Sangat kuat. Keterampilan jiwa keduanya surut saat cincin jiwa ungunya menyala. Kelompok Tang Wulin menyaksikan pertempuran itu dengan ceria. Keterampilan jiwa 1000 tahun.
Mereka belum pernah menyaksikan kekuatan keterampilan jiwa 1000 tahun sebelumnya. Selain itu, keterampilan jiwa 1000 tahun sudah dianggap kelas atas di era Soul Masters saat ini. Adapun cincin jiwa 10.000 tahun, Tang Wulin hanya pernah melihat yang dimiliki Wu Zhangkong. Energi es yang sangat murni meletus dari puncak tongkat es, perlahan menyatu menjadi tombak. Fury of Ice, serangan keterampilan jiwa yang kuat. Tombak es itu tumbuh hingga 2 meter. Pola ajaib samar bersinar di porosnya. Siswa kelas 0 secara naluriah dapat merasakan kekuatannya hanya dengan melihatnya. Mereka yakin bahwa tidak satu pun dari mereka bisa selamat dari satu serangan dari tombak itu. Keterampilan jiwa 1000 tahun ini sangat kuat. Masih ada waktu bagi kalian semua untuk mundur secara sukarela, kata pemuda itu kepada Gu Yue. Ekspresinya tidak sedingin sebelumnya. Di matanya, fakta bahwa Gu Yue mampu melepaskan gelombang elemen yang begitu kuat meskipun hanya memiliki 2 cincin membuatnya layak dipuji. Meskipun dia selalu sombong, dia sekarang merasa sedikit kasihan padanya. Sudut bibir Gu Yue melengkung. Itu bukan senyuman, karena hanya satu sisi mulutnya yang melengkung. Itu jelas seringai mengejek. Mata pemuda itu tumpul karena es saat dia mengarahkan stafnya ke Gu Yue sekali lagi. Tombak es melesat ke depan dalam sekejap, menusuk ke arah Gu Yue seperti kilat. Tapi dalam sepersekian detik, tornado es di depan Gu Yue hancur berantakan dan dia menghilang dalam kilatan perak. Keterampilan jiwa atribut ruang. Apakah itu keterampilan teleportasi legendaris, keterampilan saleh yang dapat menghindari penguncian keterampilan jiwa lain? Bagaimana ini bisa terjadi? Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak pemuda dalam satu saat. Fury of Ice-nya telah terbang ke hutan dan menghilang. Kakak, apa itu di atas kita? Gadis muda di sampingnya tiba-tiba menunjuk ke langit. Pemuda itu mendongak. Dia menatap, tercengang, melihat kembang api cemerlang menghujani mereka dari langit. Meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 35 dan dia adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan serangan keterampilan 1000 tahun lagi yang menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat pikiran terakhir itu melintas di kepalanya, dia bergerak untuk menekan tombol di punggung tangan gadis itu. Dia tidak bisa membiarkan adik perempuannya menderita. Segera setelah itu, dia dibaptis dalam air, api, bumi dan angin. 2 lampu berkedip satu demi satu, lalu menghilang. Hanya, salah satunya telah dikirim oleh tombol, sementara yang lainnya telah dihancurkan oleh 4 elemen. Tang Wulin bergumam, orang itu sebenarnya baik. Dia tahu untuk melindungi orang di sisinya dulu. Saat dia selesai bergumam, Tang Wulin tiba-tiba merasa ada yang salah dengan suasananya. Ketika Gu Yue kembali ke timnya, dia melihat Xie Xie, Zhang Yangzi dan Wang Jinsi berdiri di sana membeku, seolah-olah itu adalah patung. Wajah mereka terlihat semakin aneh karena emosi mereka sedang kacau. Ada apa dengan kalian? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Xie Xie dengan hormat membungkuk pada Gu Yue. Kakak perempuan, mulai sekarang, kamu adalah kakak perempuanku. Aku tidak akan pernah berdebat denganmu lagi. Petik 2. Zhang Yangzi buru-buru menirukan tindakan Xie Xie. Halo, kakak perempuan. Dari ketiganya, hanya Wang Jinsi yang tetap seperti itu, dengan malu-malu menatap Gu Yue dengan mata penuh kekaguman dan ketakutan. Gu Yue diam-diam berjalan ke sisi Tang Wulin dan berkata dengan bosan, apa yang menakjubkan tentang mengalahkan pria sombong itu? Ayo pergi. Saat dia berbicara, energi roh yang mengelilingi pemuda yang memegang tongkat es terbang ke arah mereka seperti badai. Tentu saja, orang yang menyerap sebagian besar adalah Gu Yue, diikuti oleh Tang Wulin yang berdiri di sampingnya. Energi roh yang dilepaskan dari Master Jiwa tidak berbeda dengan energi yang diterima dari membunuh makhluk jiwa. Setelah kehilangan inangnya, energi roh akan diserap oleh makhluk terdekatnya. Selain itu, semakin dekat dengan itu, semakin banyak yang akan diserap. Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa 3 lainnya bereaksi seperti itu. Benar sekali, itu adalah Master Jiwa 3 cincin, dan bukan hanya Master Jiwa 3 cincin, itu satu dengan cincin jiwa 1000 tahun. Itu berarti dia setidaknya memiliki 2 jiwa roh. Mereka telah melihat betapa kuatnya seorang penatua jiwa ketika dia langsung membunuh ular api 6 tangan. Namun, Gu Yue hanya membutuhkan beberapa menit untuk mengalahkannya. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Gu Yue sekarang karena dia memiliki 2 cincin. Hati Tang Wulin mulai berpacu saat dia menebak apa skill jiwa kedua Gu Yue. Keterampilan jiwa pertamanya adalah Elemental Tide, yang memperkuat kemampuannya untuk menarik energi elemen,
Tetapi dalam pertempuran sebelumnya, dia mampu meluncurkan banyak serangan tingkat rendah serta tornado es. Menggunakan serangan itu, dia telah memprovokasi lawannya untuk menggunakan keterampilan jiwa 1000 tahunnya, memberinya kesempatan untuk membunuhnya dengan serangan tingkat rendah sesudahnya. Tingkat kendali ini terlalu kuat dan pasti tidak mungkin dicapai hanya dengan kekuatan spiritualnya. Jika bukan karena skill jiwa keduanya, lalu bagaimana dia bisa menutupi langit dengan serangan elemental level rendah? Meskipun tak satu pun dari keterampilan jiwa Gu Yue berhubungan langsung dengan menyerang, apakah dia benar-benar membutuhkannya? Dia bisa mengendalikan 6 elemen. Dengan berbagai elemen ini, dia tidak hanya bisa bertarung dalam gaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga terus-menerus mengubah taktiknya. Dan kemudian ada kekuatan spiritualnya yang kuat, di antara siswa kelas 0, dia tidak diragukan lagi layak disebut yang terkuat. Tidak heran jika Xie tidak lagi bermimpi untuk mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia bahkan bisa menjadi lawan yang layak untuk Gu Yue yang kuat? Meskipun, Gu Yue benar. Pemuda yang memegang tongkat es itu ceroboh dan bahkan tidak repot-repot mencoba memahami kemampuannya. Jika dia lebih berhati-hati dan segera menggunakan skill jiwa keduanya untuk bertahan, dia kemungkinan tidak akan kalah dengan mudah. Selanjutnya, Gu Yue tidak mungkin menandinginya dalam pertempuran gesekan. Apakah kamu ingin istirahat sebentar? Tang Wulin bertanya pada Gu Yue. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Tanpa perlindungan jaring laba-laba iblis berwajah manusia, sangat berbahaya bagi mereka untuk tetap di tempat dalam waktu yang lama. Soul Beast sedang mendekat. Zhang Yangzi, yang bertanggung jawab atas pengintaian, segera memberi tahu mereka. Ada banyak. Tampaknya itu adalah sekelompok makhluk jiwa, dan setidaknya ada 30 dari mereka. Mereka tampaknya adalah singa setan yang berkobar. Petik 2. Horor menguasai wajah semua orang ketika mereka mendengar kata-katanya. Singa adalah salah satu jenis makhluk jiwa terkuat yang hidup di darat. Secara umum, semakin besar kekuatan individu makhluk jiwa, semakin besar kecenderungannya untuk mandiri. Dengan cara itu, mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Hanya makhluk jiwa tipe singa yang unik dalam aspek ini. Dengan satu singa pemimpin sebagai kepala kebanggaan singa betina, mereka membentuk kekuatan yang kuat terlepas dari apakah mereka berada di hutan atau di padang rumput. Bahkan makhluk jiwa yang jauh lebih kuat dari kepala singa tidak akan berani memprovokasi harga diri dengan enteng. Kekuatan gabungan dari seluruh kebanggaan terlalu menakutkan. Lari. Tang Wulin meneriakkan perintah itu tanpa ragu sedikit pun sebelum berbalik untuk melarikan diri. Gu Yue melambaikan tangannya dan membungkusnya dengan lampu hijau. Efeknya lebih kuat dari sebelumnya dan sekarang mereka merasa seolah-olah seringan bulu, memberi mereka dorongan besar pada kecepatannya. Keuntungan terbesar dan paling kuat dari kendali Gu Yue atas elemen adalah fakta bahwa dia bisa menggunakannya untuk menyerang, bertahan, dan mengendalikan, membuatnya kuat dalam setiap aspek pertempuran. Sekarang dia telah mendapatkan cincin jiwa keduanya dan menjadi Grandmaster jiwa, kekuatannya telah menerima dorongan besar-besaran, memperkuat posisinya sebagai anggota terkuat di tim. Xie memimpin dan mencari jalan di depan sementara Zhang Yangzi terus mengarahkan jiwa roh elang hitam kecilnya untuk mengawasi belakang mereka. Selama meditasinya, dia telah memulihkan jiwa-jiwanya cukup untuk keluar lagi, tetapi masih terlalu lemah untuk berkontribusi dalam pertempuran dan hanya bisa berbagi visinya dengan Zhang Yangzi. Jika dia ingin memulihkannya sepenuhnya, dia perlu bermeditasi selama beberapa hari lagi. Raungan bergemuruh di belakang mereka. Segera, banyak sosok merah terlihat bergegas ke arah mereka. Soul Master bukanlah satu-satunya yang bisa menyerap energi roh, makhluk jiwa juga bisa. Justru karena gelombang kuat energi roh yang memancar dari tubuh mereka yang telah menarik jiwa binatang. Singa iblis yang berkobar adalah salah satu ras makhluk jiwa terkuat dan dapat dengan mudah merasakan fluktuasi energi roh siswa, memacu pengejaran cepat mereka. Lari. Jika mereka bisa berlari sebentar saja, maka sebentar lagi mereka akan hidup. Bahkan sepersekian detik lagi akan memungkinkan mereka menyerap lebih banyak energi roh. Mereka tidak memiliki peluang melawan seluruh kebanggaan singa setan yang berkobar. Mungkin jika mereka semua memiliki 3 cincin jiwa, mereka mungkin memiliki secercah harapan. Dalam perjalanan sebelumnya ke platform kenaikan roh, mereka cukup beruntung untuk menemukan kebanggaan singa iblis yang berkobar dan bertemu dengan takdir yang mematikan. Pembantaian mengerikan itu masih segar dalam ingatan mereka. The Blazing Demon Lions telah mengepung mereka, dan meskipun upaya terbaik mereka untuk melawan, mereka telah dibantai dalam beberapa saat. Selama sisa hari itu, mereka diganggu oleh sensasi dibakar hidup-hidup.
Kebanggaan dari singa setan yang berkobar ini jelas merupakan eksistensi yang berdiri di puncak platform kenaikan roh dasar. Meskipun laba-laba iblis berwajah manusia sangat kuat sebagai individu, bahkan ia tidak akan mampu bertahan dari serangan dari singa liar. Dalam skenario seperti itu, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Kepala singa dari kebanggaan Blazing Demon Lions setara dengan monster jiwa 1000 tahun. Adapun singa betina yang tersisa, masing-masing dari mereka memiliki budidaya binatang jiwa 100 tahun setidaknya, jika bukan tingkat 1000 tahun. Mereka bisa menjadi sangat kuat hanya karena mereka memiliki sedikit sekali predator alami di hutan ini. Terlepas dari apakah itu master jiwa individu atau sekelompok dari mereka, secara praktis tidak mungkin untuk mengalahkan singa setan berkobar hanya dengan 3 cincin jiwa. Inilah alasan mengapa Tang Wulin segera memberi perintah untuk melarikan diri saat dia mendengar bahwa mereka dikejar oleh singa setan yang berkobar. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah berlari sampai mereka kehilangan singa atau binasa. Tentu saja, ada lapisan perak dalam hal ini. Raungan dari singa iblis yang berkobar menakuti semua makhluk jiwa lainnya. Bagaimanapun, singa sama menakutkannya bagi makhluk jiwa seperti bagi manusia. Terlepas dari spesies singa yang mana, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka adalah karnivora. Mereka memburu baik manusia maupun makhluk jiwa. Dengan demikian, tidak ada satupun makhluk jiwa yang berani menghalangi jalan mereka dalam pelarian gila mereka. Bahkan jika makhluk jiwa muncul di hadapan mereka, mereka akan segera melarikan diri dalam ketakutan ketika mereka mendengar pernyataan perburuan singa. Meskipun upaya terbaik mereka untuk melarikan diri, bagaimanapun, singa iblis yang berkobar adalah penduduk asli dan mampu melintasi hutan besar jauh lebih cepat daripada manusia. Koordinasi tidak berguna dalam keadaan yang begitu mengerikan. Anehnya, yang paling lambat di antara mereka adalah Wang Jinsi. Tepat ketika singa akan mencapainya, dia dengan tak berdaya menepuk tombol di punggung tangannya. Wang Jinsi menghilang dalam kilatan cahaya, energi roh yang belum sepenuhnya diserapnya melayang ke 4 Soul Master yang tersisa. Orang paling lambat berikutnya adalah Gu Yue. Meskipun dia bisa meningkatkan kecepatannya dengan elemen angin, dia masih tidak bisa berharap untuk menandingi agility sistem Soul Master atau Tang Wulin, yang terlahir dengan kekuatan ilahi bawaan. Dia adalah orang kedua yang menekan tombol di punggung tangannya. Mungkin itu karena perencanaannya yang cermat, tetapi setelah dia menghilang dalam sekejap cahaya, semua kekuatan rohnya yang tidak terserap terbang ke arah Tang Wulin dengan hampir tidak ada penyebaran. 3 sisanya terlalu sibuk dengan singa iblis yang berkobar semakin dekat untuk mempertanyakan kontrolnya atas energi roh. Untuk saat ini, mereka bisa mendapatkan sedikit ruang bernapas berkat Gu Yue karena dia telah melemparkan badai salju raksasa ke arah kebanggaan di belakang mereka sebelum dia keluar, memperlambat mereka sejenak. "Kapten, saya punya ide," kata Zhang Yangzi. "Apa?" Tang Wulin segera bertanya sambil terus melarikan diri dengan gila. Metode larinya berbeda dari Xie dan Zhang Yangzi karena dia bukan master jiwa sistem agility, dan tidak memiliki kecepatan mentah mereka. Sebaliknya, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia akan meluncur dari tanah seperti peluru artileri, meninggalkan bekas yang dalam di tanah setiap saat. Setiap lompatan diisi dengan begitu banyak momentum sehingga dia bahkan tidak repot-repot menghindari cabang-cabangnya. Sebaliknya, dia membajak menembusnya, seperti bulldozer. Tindakan Tang Wulin membuat Zhang Yangzi dan Xie terdiam. Ini bukan intinya. Yang penting adalah dengan metode ini, Tang Wulin sebenarnya sedikit lebih cepat daripada dua lainnya. Faktanya, Zhang Yangzi dan Xie bisa menikmati jalan yang jelas selama mereka tetap berada di belakang Tang Wulin. Pasti ada beberapa makhluk jiwa yang terbang di langit. Aku akan mencoba dan memancing mereka ke sini, dan mungkin mereka akan menyerang singa iblis yang berkobar. Petik 2. Jangan pergi, itu terlalu berisiko. Tang Wulin segera menolak lamaran itu. Memprovokasi jiwa binatang di langit adalah masalah yang mudah, tetapi dengan satu kesalahan, Zhang Yangzi akan mati. Zhang Yangzi tersenyum nakal. Ini adalah platform kenaikan roh, kita tidak akan berada dalam bahaya. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya akan sedikit terguncang selama beberapa hari. Kami sudah mendapatkan cukup keuntungan untuk menutupi kerugian perjalanan ini. Saya belum berkontribusi banyak kali ini, jadi izinkan saya mencoba ini setidaknya. Setelah dia selesai berbicara, bahkan tanpa menunggu jawaban Tang Wulin, Zhang Yangzi menendang dahan pohon dan dengan cepat memanjat pohon dengan bantuan sayapnya. Zhang Yangzi belum melupakan pengalaman pertamanya di platform kenaikan roh. Kegagalannya pada waktu itu telah mengungkap banyak kekurangannya.
Saat itulah dia benar-benar mengerti bahwa dia bukan lagi siswa paling berprestasi di kelasnya. Saat dia mendekati puncak pohon, pemandangan yang mengejutkan memenuhi matanya. Dalam perjalanan pertamanya ke platform kenaikan roh, dia hanya melihat seekor burung hijau terbang, tetapi kali ini, dia menyaksikan kawanan semua jenis makhluk jiwa terbang yang menutupi langit. Ada beberapa burung hijau di antara kumpulan binatang dan berada dalam pertempuran kacau satu sama lain. Sesekali, jiwa binatang yang terbunuh akan jatuh dari langit dan masuk ke semak-semak hutan. Apa ini? Saat dia akan mencapai puncak pohon, dia melihat sebuah sarang raksasa dengan beberapa telur hitam pekat di dalamnya. Telur-telur itu berukuran besar, masing-masing seukuran bola besar. Ini harus menjadi telur makhluk jiwa terbang. Kakak benar-benar minta maaf, tapi aku harus menghancurkanmu. Zhang Yangzi dengan cepat mengambil sebutir telur dan mengangkatnya ke atas. Memanfaatkan keterampilan jiwa keduanya, Eagle Soars the Sky, dia bergegas ke langit. Hei, telur siapa ini? Cepat, climb. Zhang Yangzi berteriak sekuat tenaga. Makhluk jiwa terbang di dekatnya mengalihkan pandangan mereka ke manusia yang baru naik ini. Sesaat kemudian, monster jiwa hitam raksasa mengeluarkan teriakan keras penuh amarah. Hehe, menangkap. Sambil mengatakan ini, Zhang Yangzi melempar telur itu ke arah bintik merah yang melaju kencang di tanah. Setelah memprovokasi makhluk jiwa terbang, dia menamparkan tombol pelariannya dengan kecepatan kilat. Misi selesai. Zhang Yangzi menghilang dalam sekejap cahaya sementara lusinan monster jiwa terbang raksasa terjun ke hutan. Saat energi roh yang terkandung dalam tubuh Zhang Yangzi mulai menyebar, makhluk jiwa terbang tiba tepat pada waktunya untuk menyerapnya. Saya mencuri telur Anda, tetapi Anda mendapatkan begitu banyak energi roh sehingga Anda mendapat untung dari ini. Tentu saja, Anda masih harus selamat dari pertempuran dengan singa iblis api. Ini adalah pikiran terakhir Zhang Yangzi saat dia menghilang dari platform kenaikan roh. Dua yang tersisa mendengar hiruk-pikuk ranting patah dan dedaunan bergemerisik dari belakang mereka. Setelah itu, tekanan pengejaran singa mereda. Tang Wulin dan Xie Xie bertukar pandangan penuh pengertian. Mereka tahu bahwa Zhang Yangzi telah berhasil. Bagus sekali. Xie Xie tidak bisa membantu tetapi memuji rekan mereka yang jatuh. Zhang Yangzi sudah menyerah untuk menyerap lebih banyak energi roh untuk menciptakan kesempatan bagi rekan satu timnya untuk bertahan hidup. Meskipun, menurutku dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk menyerap lebih banyak energi roh. Haha, Xie Xie tertawa terbahak-bahak saat dia mempercepat sekali lagi. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum juga. Meskipun dia menyerap lebih banyak energi roh, dia belum mencapai batasnya. Adapun rekan satu timnya dengan dua cincin, bagaimanapun, mereka mungkin merasa sangat kembung sekarang. Tiba-tiba, cahaya keemasan gelap melintas di depan mereka. Xie Xie tidak bisa menghentikan gerakan gila-gilaannya ke depan tepat waktu, jadi tubuhnya langsung terpotong-potong dan tersebar ke lantai hutan. Mayat Xie Xie kemudian menghilang dalam sekejap. Kulit kepala Tang Wulin mulai kesemutan. Tanpa ragu-ragu, dia menembak Blue Silver Grace dari tangannya ke arah pohon, dengan paksa mengubah arahnya. Cahaya emas gelap lainnya melintas dan suara mendesis yang menusuk telinga datang dari tempat dia berdiri beberapa detik yang lalu. 3 garis di udara bisa dibuat. Setengah dari energi roh Xie Xie terbang menuju Tang Wulin sementara separuh lainnya terbang ke arah lain. Saat dia melihat energi itu terbang, sosok raksasa muncul. Itu adalah beruang yang sangat besar, bulunya berwarna emas tua. Berdiri setinggi lebih dari 3 meter, ia memiliki lengan yang tebal dan bahunya yang megah, mirip dengan tembok besar. 4 cakar emas dengan panjang setidaknya 1 meter diperpanjang dari setiap cakar. Terima kasih. Tang Wulin menjerit kesakitan di dalam hatinya, karena dia tahu reaksi macam apa yang akan dialami Xie Xie setelah dipotong-potong. Meskipun mati di platform kenaikan roh tidak menandakan kematian yang sebenarnya, Soul Masters masih akan menghadapi serangan mental yang kuat dari pengalaman kematian mereka. Meskipun mereka semua memiliki banyak pengalaman dalam hal ini sekarang, ini masih pertama kalinya Xie Xie dibunuh dengan cara yang mengerikan. Tang Wulin bisa langsung mengenali makhluk jiwa yang tangguh di hadapannya. Faktanya, mustahil baginya untuk tidak menyadarinya, itu terlalu terkenal di dunia Soul Masters. Dikenal sebagai makhluk jiwa terkuat di dunia, beruang Dreadclaw Dusgold. Dikabarkan bahwa Dusgold Dreadclaw Bear adalah salah satu beruang paling kuat dalam sejarah dan ketika dewasa, ia tidak perlu takut pada predator, bahkan naga sejati. Jika pertempuran antar raksasa terjadi, hasilnya akan sulit ditebak. Beruang Dreadclaw Dusgold lebih suka hidup mandiri.
Apakah itu serangan atau pertahanan, itu memiliki kekuatan luar biasa di setiap aspek. Itu benar-benar eksistensi yang berdiri di puncak dunia binatang jiwa. Jika singa iblis berkobar dikatakan sebagai salah satu predator teratas di platform kenaikan roh dasar, maka ketika berhadapan dengan beruang Dreadclaw Dusgold, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengemis untuk hidup mereka. Alasannya sederhana. Selama berabad-abad, beruang Dreadclaw Dusgold selalu menjadi eksistensi yang berdiri di puncak. Beruang Dreadclaw Dusgold di depan matanya ini hanya setinggi 3 meter, tetapi seharusnya masih berada di level 100 tahun, jika tidak lebih tinggi. Dibandingkan dengan monster jiwa 100 tahun lainnya, jika dikatakan bahwa laba-laba iblis berwajah manusia 100 tahun dapat membunuh monster jiwa 1000 tahun, maka beruang Dreadclaw Dusgold 100 tahun bahkan dapat mencapai level 10.000 tahun, makhluk jiwa lari ketakutan. Betapa menakutkannya itu. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya, Tang Wulin berharap untuk bertemu dengan beruang legendaris ini di dalam platform kenaikan roh pemberontakan. Lagi pula, bukankah binatang luar biasa seperti itu akan muncul di platform peningkatan roh yang lebih tinggi? Lawan, Anda harus bercanda dengan saya. Tang Wulin melemparkan palu langsung ke Dusgold Dreadclaw Bear sebelum berbalik dan melarikan diri. Dentang, sebuah nada logam berbunyi saat Dusgold Dreadclaw Bear merobek palu dengan satu sapuan. Selanjutnya, itu sudah sepenuhnya menyerap energi roh yang ditinggalkan oleh Xie. Cakar yang sangat kuat. Pada saat ini, pikiran aneh muncul di benak Tang Wulin. Apakah Golden Dragon Claw saya lebih kuat, atau Dusgold Dreadclaw miliknya? Ditekan oleh aura berbahaya di belakangnya, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh hutan telah menjadi gelap. Begitu beruang Dreadclaw Dusgold muncul, seluruh hutan menjadi sunyi senyap. Bahkan kicauan burung pun tidak bisa didengar. Setelah berurusan dengan masalah tak terduga dari langit, singa iblis yang berkobar meraung dan bergegas menuju Tang Wulin. Tang Wulin tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia mengatupkan giginya dan berlari lebih dulu ke dalam kesombongan singa. Terlepas dari siapa yang membunuh saya, Anda juga tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak segera menekan tombol ejeksi. Baginya, bahkan sedikit lebih banyak energi roh yang diserap dapat menyebabkan situasi yang luar biasa. Dia ingin bertahan dan menyerap energi sebanyak mungkin. Kepala singa berdiri lebih dari 4 meter dan memiliki surai merah menyala seperti nyala api yang berkedip-kedip. Seluruh tubuhnya dilapisi api oranye. Aura yang mendominasi memancar dari tubuhnya, yang hanya diperkuat saat dia meraung dengan marah seolah-olah sedang memproklamasikan kedaulatannya. Itu memberitahu semua makhluk jiwa di sekitarnya bahwa itu adalah penguasa hutan ini. Dengan satu pandangan, ia melihat Tang Wulin, aura energi rohnya yang kaya langsung menarik perhatiannya. Singa iblis yang berkobar menggeram perintah kepada singa betina, yang dengan cepat berpisah dan mengepung Tang Wulin saat ia menerkam langsung ke arahnya. Dengan potongan daging yang begitu gemuk di depannya, bagaimana dia bisa berbagi dengan orang lain? Kekuatannya akan melonjak secara substansial jika menyerap semua energi roh Tang Wulin. Namun, pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba melompat. Untaian rumput blue silver ditembakkan. Menariknya, dia langsung mengubah arahnya. Cahaya keemasan gelap terbang keluar, mengumumkan kedatangan beruang Dreadclaw Dusgold. Kecepatannya sama sekali tidak seperti karakteristik tubuhnya yang besar. Itu tidak membuat suara saat berlari. Terbakar dengan arogansi dan keliaran, singa iblis api 1000 tahun memandang beruang itu dan, seolah-olah sebuah tombol telah dibalik, ia segera menekan keempat kakinya dan tergelincir hingga berhenti. Api di tubuhnya meledak dan bahkan surainya yang membara menjadi tumpul. Ia terbalik beberapa kali dan mendarat di depan beruang dengan ekor di antara kedua kakinya. Daripada segera mencoba melarikan diri, dia merangkak di lantai dan membiarkan tangisan sedih kami. Ini Raja Singa Iblis yang berkobar. Apakah itu benar-benar singa iblis api 1000 tahun? Tang Wulin tercengang saat menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan. Bukankah pria itu hanya kucing kecil sekarang? Benar. Di depan beruang Dreadclaw Dusgold, singa iblis api 1000 tahun dan singa-singa betina hanyalah anak kucing. Semua api mereka telah padam saat mereka merangkak di lantai, mengibaskan ekor mereka saat mereka memohon belas kasihan. Beruang Dreadclaw Dusgold bahkan tidak melihatnya. Tatapan sedingin esnya telah tertuju pada Tang Wulin sepanjang waktu. Tang Wulin segera mengangkat cakar kanannya tepat saat cahaya keemasan gelap menyala, mengisi hatinya dengan panik. Dia segera menarik untaian blue silver grace yang dia tembak dan mengayunkannya ke arah lain. Sosok emas hitam raksasa menghancurkan segalanya di tempat dia berada hanya sepersekian detik sebelumnya. Benar sekali.
Segala sesuatu, bahkan tidak ada suara gemuruh saat pepohonan, semak-semak dan bahkan bumi tercabik-cabik. Dusgold Dreadclaw, itu Dreadclaw Dusgold sungguhan. Itu bahkan bisa merobek tubuh naga. Beruang Dreadclaw Dusgold yang sangat besar melonjak ke udara dengan lompatan yang menakutkan, menyalip Tang Wulin dalam sekejap. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Cahaya keemasan berkedip di mata Tang Wulin saat dia mengarahkan semua kekuatan jiwanya ke lengan kanannya. Gelombang sisik emas menutupi lengannya dan cakar naga emasnya muncul. Dibandingkan dengan Dreadclaw Dusgold yang besar, cakar naga emas Tang Wulin sangat kecil. Dia dengan keras menebas Dusgold Dreadclaw dengan cakar naganya. Saat menyerang, Tang Wulin menyesuaikan postur tubuhnya di udara, menjauhkan kepalanya dari beruang. Bahkan jika cakar naga emasnya terkoyak dan tubuhnya dibelah menjadi dua, itu akan baik-baik saja selama kepalanya tidak segera dihancurkan. Jika ya, rasa sakit yang dia alami akan meninggalkan banyak efek sisa. Dia baru saja memutuskan pembalasan ini, karena jika dia tidak menguji kekuatan sebenarnya dari cakar naga emasnya, dia akan menyesalinya. Dentang. Golden Dragon Claw bertemu dengan Dusgold Dreadclaw dalam tabrakan eksplosif. Pada saat singkat kedua cakar mereka bentrok, Tang Wulin merasakan semua kekuatan jiwanya ditarik keluar dan darahnya mendidih. Secara khusus, titik di antara alisnya terbakar saat cahaya keemasan samar muncul. Saat Dusgold Dreadclaw melintas, ia tidak hanya merindukan kepalanya, tetapi juga seluruh tubuh bagian atasnya. Sayangnya, cakar naga emas Tang Wulin menghilang di saat berikutnya sementara Dusgold Dreadclaw terus menebas tubuhnya. Xie telah robek menjadi dua secara vertikal, sementara Tang Wulin dibelah dua secara horizontal. Hal terakhir yang dia rasakan adalah tubuh bagian bawahnya terpisah dari tubuh bagian atasnya. Mati rasa sedingin es menyapu dirinya saat kegelapan menyelimuti pikirannya.